Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata terindah yang harus diucapkan seorang hamba. Alhamdulillah. Senang ya harus alhamdulillah, susah ya juga harus alhamdulillah. Kalau susah nggak maunya mengucap alhamdulillah, silakan cari Tuhan selain Allah. Silakan cari Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa susah tetap suruh mengucap alhamdulillah? Karena buat mukmin nggak ada kata susah. Contoh, motor hilang, susah enggak? Baru beli, nabung 7 tahun, terus motornya hilang, susah enggak? Ini jawabnya ragu-ragu nih. Nggak apa-apa, nyantai aja. Susah enggak? Normal, orang bilang susah. Buat mukmin, ya susah itu cuma lewat, nggak boleh tinggal. Karena begitu tahu motornya hilang, dia langsung ingat Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah, nyebut nama Allah dalam hati, dalam kehidupan, gerak diam, juga di lisan ya. Apapun itu zikrullah, maka langsung hati menjadi tenang. Motor hilang, setan ngajak galau. 7 tahun lo nabungnya, belum tentu bisa beli lagi lo. Tuh kan gara-gara takmir masjidnya pengamanannya kurang beres, mulai setan. Kalau di mall tuh gara-gara, ya nggak usah pakai gara-gara. Tapi begitu motor hilang, ini yang kehilangan mukmin, ingat dia sama Allah Ta'ala. Kemarin saya nggak punya motor, dulu saya nggak punya duit. Lahir saya nggak punya baju, sekarang saya punya semuanya. Sekarang saya punya semuanya, bajunya ada, bisa jalan, bisa bicara, bisa lari. Langsung dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya kami ini lillah. Artinya lillah itu banyak, di antaranya adalah milik Allah. Milik Allah, judulnya milik Allah ya, untuk Allah. Namanya juga milik Allah, untuk Allah. Kalau udah sadar dirinya milik Allah, untuk Allah, innalillah. Lawang badan saya aja milik Allah, nyawa saya aja milik Allah, apalagi cuman motor saya. Motor juga milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kepadanya lah kami semua kembali. Nanti saya juga akan mati, kembali kepada Allah. Kalau sekarang baru ditinggal motor udah susah, berarti nanti kalau saya mau meninggalkan motor, susahnya luar biasa. Maka dia tidak mau dibuat susah sama namanya dunia dan lain sebagainya. Enteng, saya aja milik Allah, kembali kepada Allah. Motor hilang nggak jadi masalah, besok beli lagi. Setan bisiki, duitnya dari mana? Setan bisikin duitnya dari mana? Langsung nih mukmin jawab, duitnya dari Allah. Jawab lagi setan, carinya di mana? Berapa tahun mau cari? Jawabannya sederhana, siapa yang sabar atas musibah dikasih surga. Surga aja dikasih, masa motor tidak dikasih? Nyantainya luar biasa. Dari mana? Jawabannya sederhana, yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Kalau yang ngasih Allah, Allah sudah bilang, Allah nggak mau surprise-nya diketahui. Allah nggak mau kejutannya
diketahui oleh hamba-hambanya. Makanya selalu Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Takwa, laksanakan perintah, jauhi larangan karena takut sama Allah. Yaj'al lahu makhrajan, Allah yang menjadikan untuknya. Yaj'al, Allah yang menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi. Jadi kalau yang menjadikan solusinya Allah, ya pasti solusi. Tapi kalau solusi yang kita pikir sendiri, itu bukan solusi, bisa jadi masalah baru lagi. Ya masalah baru lagi. Tapi kalau Allah yang yaj'al lahu makhraja, Allah yang beri dia solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak bisa diperhitungkan oleh siapapun. La yahtasib itu nggak bisa dikira-kira. Kalau Google masih bisa kira-kira ya. Contoh, saya ketik di Google Maps Masjid Al-Latif. Google punya kira-kira 14 menit lagi sampai. Punya kira-kira. Bahkan Google itu kalau kita terlanjur lewat, disuruh belok kiri, kita lewat terus, Google-nya buat perkiraan baru. Buat perkiraan baru. Estimasi waktu dan jalan rute baru. Betul. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu pakai logaritma model apapun, pakai perhitungan model apapun, software model apapun, kamu punya pekerjaan yang tetap tiap hari ke kantor, coba kamu cek jalan rezekinya Allah. Pakai semua ilmumu. Kalau kamu iman sama Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gagal, gak mungkin bisa tahu. Orang judulnya lagi nggak punya duit, makan di warung ya, ngobrol, tiba-tiba ada yang ngomong, Mas cari rumah di sekitar sini di mana Mas ya? Rumah yang mau dijual di mana? Nah kebetulan waktu pusing tadi jalan ke warung, lihat tulisan rumah dijual. Oh sebentar Pak, di pojok sana itu ada rumah mau dijual. Coba saya kontakkan orangnya. Tiba-tiba jadi rezeki, dapat rezeki yang besar. Gara-garanya apa? Gara-gara kantor, di kantor gajinya itu juga langsung habis. Tapi di warung gajinya lebih dari kantor 20 tahun. Kok bisa begitu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kalau ngasih rezeki, hambanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang gak enak itu kalau jatuh hanya ke tangan mukmin, jadinya enak-enak saja. Contoh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kan dakwah, tidak ada satu kaumnya yang ikut. Bayangkan ceramah, nggak ada yang mau dengarkan. Dianggap orang nggak beres, orang gila, ya, nggak mau dengarkan. Lama-kelamaan Nabi Yunus berpikir untuk cari lahan dakwah baru. Jangan di kampung ini, kampung saya ini kelihatannya nggak bakat iman ini. Cari yang lain dulu. Siapa tahu di tempat lain mau terima. Hanya saja perintah hijrahnya belum turun. Perintah hijrahnya belum turun. Nabi Yunus udah jalan duluan. Sama Allah ditegur. Saat itu Nabi Yunus naik kapal, naik perahu. Di tengah laut dibuat sama Allah badai. Badai itu punyanya angin atau punya Allah? Jadi kamu kalau ada badai takutnya sama badai atau sama Allah? Ah enggak ya. Biasanya kalau ada badai teriaknya apa? Bilangnya takutnya sama Allah, tapi berlindungnya bukan sama Allah, berlindungnya sama rumah. Cari rumah yang kokoh, ya cari rumah yang nggak bisa kena angin, bukan sama Allah Ta'ala. Padahal kita diajari, kalau ada angin ribut, azan saja, selesai. Anginnya akan nyingkir. Angin ribut, disuruh azan tambah, udah jangan ribut-ribut, anginnya udah cukup ribut. Masya Allah. Wani rahimakumullah. Nabi Yunus alaihissalam naik kapal, badai dikirim. Satu kapal akhirnya sepakat semua ya, satu kapal ini harus ada yang dikorbankan. Biasanya ini keyakinannya orang dulu, laut itu kalau marah, salah satu manusia dibuang ke laut, lautnya senang. Lautnya senang, nanti reda marahnya. Itu pola pikirnya orang yang belum punya iman. Maka karena itu kesepakatan satu kapal dan juga untuk mengurangi muatan,
Nabi Yunus mau tidak mau harus ikut. Mau tidak mau harus ikut. Ini pokoknya harus adil. Diundi, harus dibuang. Subhanallah. Yang keluar namanya Nabi Yunus. Begitu keluar nama Nabi Yunus alaihissalam, satu kapal teriak, jangan yang ini, jangan yang ini. Ini orang baik, wajahnya baik, selama di kapal dia baik, gak layak dibuang ke laut. Jadi dia beriman, baru masuk kapal sebentar, satu kapal udah tahu ini orang baik, ini orang baik. Sementara kita hidup di kampung sudah 20 tahun, satu kampung belum paham kalau kita orang baik. Satu kampung belum paham kalau kita orang baik. Dan bahkan kita nggak bisa bedakan mana orang baik dan mana orang yang kurang baik. Itu baiknya lebih banyak, yang ini baiknya lebih sedikit. Ini orang-orang belum beriman, satu kapal sama Nabi Yunus alaihissalam paham, ini orang baik, jangan dibuang. Nah, anehnya, kadang kita itu orang baik justru kita buang. Alhamdulillah ibu-ibu, ibu kalau punya suami yang baik, tapi duitnya sedikit, terus ada tawaran suami orang lain kurang baik, duitnya banyak, pilih yang mana Bu? Jangan gaya. Ya, mesti ngomong sama suaminya, kamu gak seperti dia itu loh. Ya, suaminya baik, suaminya belikan dia mobil, belikan rumah, suaminya tiap bulan kasih dia ATM, saldonya unlimited. Aku boro-boro ATM, duit saja kamu limit. Duit saja kamu limit. Boro-boro mobil, ya angkot saja, ya angkot saja itu jarang-jarang. Kamu sering suruh saya jalan kaki. Kapan aku punya suami seperti dia? Kurang ajar nih. Kapan aku punya suami seperti dia? Naudzubillah min dzalik. Nabi Yunus alaihissalam mau dibuang. Satu kapal nolak. Ulangi. Salah ini undiannya salah. Kopiok lagi. Yang keluar lagi-lagi Nabi Yunus. Satu kapal juga teriak, jangan beliau. Ulangi lagi. Begitu 3 kali masih sama, Nabi Yunusnya yang maksa. Udah 3 kali, gak boleh diulangi lagi. Makanya biasanya itu kalau udah 3 kali khatam. Betul ya? Kalau udah 3 kali selesai. Makanya kalau baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya juga sama dengan khatam Al-Quran. Biasanya suami istri kalau udah 3 kali, ya, itu kata pengadilan sudah khatam, ya, seperti itu. Maka Nabi Yunus mengatakan udah 3 kali, jadi saya harus dibuang. Yang lain itu buangnya sama sedih. Buang orang soleh sama sedih. Kadang kita tuh buang orang soleh sama senang. Iya, buang orang soleh sama senang. Ini buang orang soleh sama sedih. Apa itu? Ini nabinya Allah. Ini kekasihnya Allah. Dibuang ke laut. Ya, dibuang ke laut. Yang nyuruh siapa? Skenario nya siapa ini untuk dibuang ke laut? Skenario Allah. Dibuang ke laut. Cush. Allah kirimkan ikan paus terbesar untuk langsung mengambil tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Jangan sampai tubuhnya kena air laut. Jangan sampai tubuhnya merasakan tercebur ke laut. Subhanallah. Cush. Bung, masuk perut ikan paus. Dibawa sama laut ke dasar laut. Gelapnya dasar laut, gelapnya malam, ya, gelapnya perut ikan paus. Saat itu Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Apakah berkeluh kesah? Apakah mengatakan sungguh malang nasibku? Kaumku seperti itu di kapal, ya undian aku yang harus dibuang. Begitu dibuang ya masuk perut ikan paus. Nasib tak jelas. Apa ngomong begitu? Enggak. Justru Nabi Yunus alaihissalam memanfaatkan situasi dan kondisi untuk dinikmati. Alhamdulillah, gak usah bangun rumah, dikasih rumah. Dindingnya perut ikan paus. Alhamdulillah, gak usah cari ruangan yang nol volume, ya, nol suara, kedap suara. Buat ruang kedap suara itu gak mudah. Ini nol suara, sehingga kalau zikirnya teriak-teriak gak ganggu yang di luar. Kalau yang di luar teriak-teriak gak ganggu yang zikir. Ini ruangan kholwat yang sempurna. Ruangan kholwat yang sempurna. Alhamdulillah, nggak perlu buat ruangan yang nol cahaya. Kenapa? Karena di sini udah nol cahaya. Alhamdulillah, nggak usah capek-capek pejamkan mata, karena melek juga nggak kelihatan apa-apa.
Sehingga cuma duduk Nabi Yunus alaihissalam menikmati suasana itu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia melantunkan zikir tersebut dengan lisannya, dengan hatinya, dengan pikirnya, dengan sekujur tubuhnya. Hasilnya apa? Malaikat geger. Kata malaikat, ini suara ma'ruf, suara yang sudah terkenal nih, suaranya Nabi Yunus. Sautun ma'ruf, suara yang cukup dikenal. Cuman kok lokasinya nggak jelas ini. Lokasinya kok bukan tempatnya Nabi Yunus nih. Lokasinya di situ, kok ada di situ? Maka disitulah malaikat berdoa agar Nabi Yunus ya dipindahkan ke tempat yang lebih bagus. Nyantai Nabi Yunus nikmat, gak usah mikir, gak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Karena sudah bersama yang maha memikirkan. Bersama yang maha memikirkan. Yang mikirkan semuanya adalah Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi Yunus cukup ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kontak langsung sama yang punya segala-galanya. Hasilnya Allah bilang sama ikan paus, saatnya Nabi itu dikembalikan ke daratan. Daratannya disuruh milih tempat yang enak, disiapkan obat akibat lama dalam perut, lama dalam tempat yang gelap, bercampur sama lendir macam-macam, disiapkan obatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yunus bukan dimuntahkan, bukan dilempeh, dikeluarkan dengan lembut oleh ikan paus, langsung ke tumbuhan, langsung seger, langsung sehat, kembali ke kaumnya, tubuhnya lebih fit, ya semangatnya jauh lebih kuat, umatnya berubah jadi pengikutnya semua. Keren, subhanallah, asyik. Karena buat mukmin nggak ada yang nggak enak. Makanya, lillah, ini baru mukadimah, belum ceramah, saudara-saudara. Tadi kan lagi bahas alhamdulillah ya. Mungkin ada yang nanya, masa nggak enak kok alhamdulillah. Coba diinget-inget, pernah nggak mengalami hal yang nggak enak? Contoh cinta ditolak, ada nggak korbannya ini? Ya, kelihatannya korban jarang mau ngaku ya. Cinta ditolak. 10 tahun kemudian cerita sama temannya, alhamdulillah dulu cinta ditolak. Kenapa alhamdulillah? Ternyata 2 tahun yang lalu dia mati. Coba kalau aku itu jadi suaminya, ya jadi suaminya, aku sudah statusnya muda-muda, sudah jadi duda. Kalau itu perempuan, coba aku jadi istrinya. Aku sekarang jadi janda muda, kehilangan suami yang dicinta atau istri yang dicinta. Alhamdulillah, aku dulu ditolak cintanya sama dia. Atau mungkin kasus lain, alhamdulillah aku ditolak cintanya sama dia. Coba sama dia, kenapa? Ternyata dia punya penyakit yang mengerikan. Ya, penyakit yang mengerikan. Baru saja aku dapat ujian di kampus itu, nasib saya sama dengan kamu yang kuliah di situ. Sampai sekarang masih jadi karyawan. Alhamdulillah, karena dulu saya tidak diizinkan kuliah by system. Saya daftar, gagal. Akhirnya saya jualan koran. Akhirnya sekarang saya jadi bosnya orang yang jualan koran. Dan sekarang saya udah punya banyak toko buku. Sekarang saya duduk manis, duit datang sendiri. Tidak seperti kamu, duduk manis, duitnya datang sebulan sekali. Bukan maksud menyinggung ya. Ini lagi berbicara alhamdulillah yang terwujud setelah berapa tahun kemudian. Maka untuk mengucap alhamdulillah jangan nunggu nanti. Karena setiap yang gak enak itu pasti enak. Kalau kita lihat dengan pandangan prasangka baik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu zuhur ini saya mau ngajak ngobrol sedikit, gak banyak. Mudah-mudahan barokah. Ya. Keberkahan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah ini kan kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang isinya kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya 40. Dan 40 hadis itu banyak. Ada Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi. Ada Arba'in Nawawiyah karya Imam Ghazali dalam Usuluddin. Dan Arba'in Nawawiyah dalam berbagai ilmu yang lain dikarang para ulama. 40 hadis. Kenapa dipilih 40 hadis? Karena ada riwayat hadis dhaif. Hadisnya lemah.
Yang di situ Nabi bersabda SAW, siapa yang menjaga 40 hadis ya untuk disampaikan kepada umatku, diajarkan, maka dia dapat surga. Bil makna, terjemahan bebasnya seperti itu. Karena ulama itu haus sama surga, meskipun hadisnya dhaif, surganya dikejar, hadisnya dipakai. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan imam yang lain mengamalkan hadis dhaif. Maka muncul kesepakatan pakar-pakar hadis. Kalau ada hadis yang dhaif, urusannya amal soleh jangan dibuang, tapi justru harus diamalkan. Karena pakar itu paham, hadis dhaif beda dengan hadis palsu. Tuhan Nabi Muhammad SAW, palsu itu dikarang-karang oleh orang lain. Kalau dhaif itu betul dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja menurut pakar hadis belum bisa dijadikan sumber hukum. Kenapa? Karena untuk sumber hukum hadisnya harus betul-betul kuat. Nah, kecuali kalau nanti ternyata tidak ada hadis kuat, padahal hukum harus ditetapkan. Misal, ya, contoh kasus membaca Al-Quran dari handphone. Ini aplikasi Al-Qurannya itu mushaf bukan. Cari hadis tentang aplikasi Al-Quran di handphone adalah mushaf, nggak ono. Cari ayat, nggak ada. Kok muncul ada hadis dhaif yang bisa dipakai untuk memberikan fatwa sehubungan dengan masalah tersebut? Maka ulama lebih suka memakai hadis dhaif daripada pikirannya sendiri. Jadi hadis dhaif dipakai sebagai sumber hukum kalau tidak ada ayat Al-Quran yang sahih, yang jelas, atau hadis sahih yang jelas. Tapi ada hadis dhaif yang jelas, maka hadis dhaif yang jelas ini dipakai sebagai landasan hukum. Tapi secara umum untuk hukum hadisnya harus benar-benar sahih. Nah, kenapa hadis dikatakan dhaif? Salah satu alasannya adalah manusianya. Jadi bukan rasulnya, tapi manusia yang periode berikutnya menyampaikan hadis tersebut. Jadi misal begini, Bu. Ibu, kira-kira sekarang sama dulu ingatannya kuat mana? Dulu atau sekarang? Dulu. Sekarang kalau naruh kacamata suka lupa atau suka ingat? Yang lucu tuh kalau ibu-ibu pakai kacamata atau bapak-bapak pakai kacamata, teriak sama anaknya, kacamata mama mana? Kacamata mana mama? Kacamata papa mana? Gitu ya. Teriak-teriak. Ternyata ada di atas kepalanya. Sehingga anaknya juga ngomong itu gitu ya. Ternyata ada di atas kepalanya. Dipakai tapi nggak sadar, nggak terasa. Nah, orang yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW atau tabi'in yang hidup dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika dia dapat hadis, misal umur 40 tahun dapat hadis, hafalannya kuat. 50 tahun dia masih kuat hafalannya. Hafalannya lemah. 70 tahun semakin lemah. Kalau hadis itu beliau sampaikan di umur 70 tahun. Dulu saya pernah dengar dari Nabi Muhammad SAW. Dia sampaikan di umur 70 tahun. Saat hafalannya udah enggak lemah, maka hadisnya juga dianggap hadis yang lemah. Jangan-jangan dia agak lupa. Mungkin ada kalimat yang kurang pas, kurang sesuai. Mungkin bahasanya ini udah dengan bahasanya dia sendiri, maknanya tetap sama. Maka itu hadisnya dipandang hadis yang dhaif. Manusianya hafalannya kurang kuat. Atau hafalannya kuat. Sampai umur 90 tahun juga kuat hafalannya. Hanya saja orangnya jahil. Suka bercanda. Hobinya ngerjain. Ada tahu orang yang punya watak segitu? Bercanda, ngerjain orang gitu. Sampai-sampai dia punya hobi ngerjain binatang. Dia ambil ikan asin, kasih tali, dilempar, kucing dekat, begitu dekat tarik lagi, ya, dekat tarik lagi, dekat tarik lagi. Ini kalau ada ulama umur 90 tahun, hadisnya hafalannya kuat, tapi suka ngerjain kucing, sama ulama ahli hadis, hadisnya tidak diterima sebagai hadis yang sahih, tapi hadis yang dhaif. Alasannya apa? Nah, kalau sama kucing saja dia suka bercanda padahal kucingnya lapar, jangan-jangan nanti hadis ini juga hasil candaan. Saking hati-hatinya umat Islam, karena ancamannya
barang siapa berdusta atas namaku, silahkan dia ambil tempat duduknya di neraka. Sabda Nabi Muhammad SAW bil makna. Karena hati-hati, makanya hadis yang dhaif tidak dipakai sebagai sumber hukum selama masih ada hadis yang sahih. Tapi hadis yang dhaif untuk amal soleh, ulama mengatakan amalkan. Makanya kalau ada orang beramal landasannya hadis dhaif, jangan kemudian dicemooh, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dihina dengan kalimat hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Itu sama saja dengan merendahkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukti kalau orangnya kurang paham ilmu hadis. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini 40 hadis Imam Nawawi itu angka 40-nya diambil dari hadis dhaif. Tapi kok merasa punya perasaan? Saya disebut-sebut sama Habib Novel, disebut-sebut sama Ustadz Novel. Mungkin saya dipanggil mau dikasih greh, mau dikasih ikan asin. Pus, ikannya nggak ada di sini, ikannya di luar. Pergi dulu ya. Ya, nanti balik lagi kalau ibu-ibu udah boleh makan. Oke? Dah, keluar sana. Kucing itu bisa diajak ngomong. Perkara dia jawab nggak jawab, kamu nggak usah mikir. Yang penting kamu ngomong. Orang bilang kamu gila nggak apa-apa. Yang penting kamu paham kamu tidak gila. Selesai toh? Boleh dilanjut? Nah, ngapain hidup ngurusin omongan orang? Kurang kerjaan. Lebih baik ngomong Oke. Kenapa hadisnya Imam Nawawi itu kok jadi seakan-akan gak ada arba'in yang lain? Walaupun yang lain luar biasa. Buku ini punya barokah yang lebih. Yang lain punya berkah, tapi yang ini punya barokah yang lebih. Pertanyaannya, kenapa Imam Nawawi karyanya punya barokah yang lebih dan umurnya punya barokah yang lebih? Imam Nawawi itu meninggal umurnya 46, 45, 46. Masih ada perbedaan hari tahun kelahiran. 45, 40. Sahih Muslim itu penjelasannya yang menjabarkan, yang dipegang ulama seluruh dunia adalah Imam Nawawi. Karyanya itu kalau dihitung lembaran-lembarannya, lembar demi lembar, seluruh karya Imam Nawawi sama umurnya banyak karyanya. Sama umurnya banyak karyanya. Sementara umur kita sama karya kita banyak umur kita. Karyanya nggak ada. Umurnya banyak, karyanya nggak ada. Imam Nawawi karyanya terlampau banyak, umurnya sebetulnya kalau dihitung nggak cukup. Umurnya kalau dihitung nggak cukup. Kenapa umurnya yang pendek berkah? Kenapa waktunya yang pendek berkah? Kenapa karyanya yang tipis berkahnya luar biasa? Sampai-sampai ulama mengatakan buku yang dicetak terbanyak di jagat raya setelah mushaf adalah Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kalau orang bangga-bangga, saya punya buku dicetak 100.000 eksemplar, 1 juta eksemplar, berbangga itu. Imam Nawawi kalau mau bangga-bangga sekarang dari alam kubur ngomong Allah, baru 1 juta udah sombong, baru 1 juta udah gaya. Munculan PDF tersebar di mana-mana dengan berbagai model Arba'in Nawawiyah. Kenapa bisa berkah? Nah, ini harus dipelajari.